Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Sabtu 18 September 2021 dalam pekan biasa yang ke-24. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tono Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali kita melanjutkan permenungan kita pada hari ini. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, diceritakan sebuah perumpamaan yang sangat indah, yakni perumpamaan tentang seorang penabur. Sebagaimana yang telah kita dengar melalui bacaan Injil tadi, bahwa perumpamaan ini yakni perumpamaan tentang sabda Allah yang ditanamkan ke dalam hati manusia, ke dalam hati kita semua. Mari kita melanjutkan refleksi kita lebih mendalam. Kira-kira kita masuk golongan yang mana dalam menanggapi sabda Allah ini? Tadi disebutkan ada yang jatuh di pinggir jalan, yakni orang-orang yang telah menerima, orang-orang yang telah mendengarkan sabda ini. Kemudian iblis datang menjadi penggoda. Iblis ini berusaha menghalang-halangi orang untuk semakin berbuah,
dari benih yang telah ditanamkan tadi. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita tahu bahwa tanah di daerah yang berbatu sangat tipis. Jadi kemungkinannya sangat kecil bagi benih ini untuk dapat tumbuh subur kemudian berbuah yang lebat. Ini adalah gambaran orang yang dengan penuh sukacita menerima sabda Allah, tetapi ketika datang pencobaan ia menjadi letih, lesu, tidak memiliki daya pengharapan. Kemudian ada yang jatuh di semak duri, yakni orang yang telah mendengarkan sabda Allah, namun ternyata dalam praktek kehidupan sehari-hari selalu khawatir akan hari esok, akan masa depan. Khawatir kalau saya hari besok gagal, saya hari besok tidak bisa makan, kehidupan saya seperti apa di hari esok, saya takut jatuh miskin, saya takut tidak bisa meraih kesuksesan. Ini adalah gambaran benih sabda Allah yang jatuh di semak-semak duri. Orang yang telah menerima sabda Allah setiap hari mendengarkan firman Allah, namun hidupnya masih terkungkung dalam perasaan kekhawatiran dan takut. Tetapi yang paling indah ialah benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik disebutkan dalam Injil tadi, yakni orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya apa para sahabat? Sabda Allah ini berbuah dalam ketekunan, yakni diamalkan, dikerjakan, diwujud nyatakan melalui tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani. Kita dipanggil untuk berbuah dalam setiap tindakan iman kita, dengan berangkat dari sabda Allah yang kita dengarkan, yang kita renungkan, menjadi daya kekuatan bagi langkah pesiaran hidup kita. Nah, saya, Anda, dan kita semua setelah menelisik ke dalam hati kita, kira-kira masuk golongan yang mana? Ya, jangan berkecil hati kalau kita masih belum berada pada golongan benih yang jatuh dalam tanah yang baik. Artinya perjalanan iman kita itu dalam kerangka proses. Untuk memiliki iman yang matang, kita harus senantiasa menyempurnakannya melalui latihan-latihan rohani, bina hidup doa. Hidup kita semakin kita perbaiki ke arah yang lebih baik, kita hadirkan berkat sebanyak mungkin dalam kehidupan kita. Jangan berkecil hati sekiranya kita masih seperti tadi benih yang jatuh di semak-semak. Kita masih khawatir akan hari esok, kita masih takut akan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi juga jangan menjadi pribadi yang menyerah begitu saja. Tetap berjuang, andalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Kita perlu untuk membuka diri terus-menerus, membiarkan Allah bekerja dengan caranya yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah proses perjuangan kita menjadi disempurnakan dan dimenangkan di dalam kasih Tuhan. Semoga permenungan hari ini mampu menghantar kita pada refleksi dan permenungan pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.